Nah guys, kalian udah lihat sepintas barusan di depan saya ada siapa? Oke, kita akan podcast sama satu orang atlet yang sungguh luar biasa prestasinya. Orang Garut, ya, Asgar. Terus beliau ini salah satu atlet yang prestasinya masa jayanya itu panjang banget, sampai 20 tahun lebih dia berjaya di dunia balap sepeda Indonesia bahkan internasional ya. Dan beliau adalah pemegang 3 medali emas SEA Games. Oke, tidak lain dan tidak bukan, kita ketemu dengan Rian Arihaan. Ini orangnya guys. Ya. Oke. Yang kebetulan kita sedang makan ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Oke. Kita dalam perjalanan ke Kupang. Oke, terima kasih. Oh, ininya ya. Ya guys, langsung saja kita berbincang-bincang bersama atlet super hebat lah pokoknya di Indonesia, dan beliau salah satu yang karirnya terpanjang di Indonesia, yang bersanding bersama Tonton Susanto dulu. Pokoknya panjang ceritanya, kita cerita dulu di sini. Oke, Yan, halo. Perkenalkan nama asli, lahir tahun sabaraha, terus di mana, di kota mana? Silakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Rian Arihaan. Saya asli dari kota Garut. Lahir di tahun 79. Gitu. Ya, beliau ini asli Garut ya, Asgar seperti saya bilang tadi ya. Oke. Kita akan langsung ke topik pembicaraan. Ini topik pembicaraan kita, kenapa beliau ini mau pilih balap sepeda ya sebagai pekerjaan dulu ya. Nggak tahu atlet, nggak tahu pekerjaan atau gimana Yan? Betul. Kenapa? Berawal dari hobi berubah menjadi profesi. Oke. Dulu dari waktu kecil saya senang sepeda, mulai dari BMX, mulai dari kejuaraan-kejuaraan di Garut, kemudian meningkatlah dari BMX mulai ke road di SMP. Mulai belajar. Itu tahun berapa itu? Itu di tahun 93-an. 93 ya. Mulai dari BMX di 93. 95 masuk ke road bike. Tapi saya nggak pernah lihat Rian main BMX. Itu sama bahannya bukan road bike. Dan kalau nggak salah Rian ini dulunya pelari kalau cerita sama saya dulu. Terus pas latihan baru 3 bulan pegang road bike, dia udah jago banget. Itu kesan pertama saya melihat seorang Rian Arihaan. Benar nggak Rian? Betul. Dulu saya sempat menggeluti di cabur atletik 3 tahun. Ya sampai main BMX ya sampai atletik gitu di. Nah di atletik itu apa? Lari Jarak menengah. Lari pernah dapat prestasi apa dulu? Saya dulu pernah di Popda medali perak. 10 kilo lah, kelas pelajar dulu dapat kelas Garut. Nah, waktu itu main BMX juga di kelas 3 SMP, juara satu kabupaten Garut. Juara keberapa? Juara ke-1. Oh, dan pantesan. Nah, waktu itu disalamin sama ketua isinya waktu itu Pak Mehmet ke Dandimnya Garut. Nah, waktu itu orang itu Pak Mehmet orang Tasik. Kebetulan dia salamin, dia ngomong ke saya, pokoknya kamu tahun depan udah harus di road bike. Saya bilang siap. Nah, mungkin itu udah ucapan doanya ya. Alhamdulillah, jadi motivasi juga. Jadi akhirnya tahun depannya itu saya udah pegang road bike gitu. Pas pengalungan hadiah, pengalungan medali Pak Mehmet itu, alhamdulillah, jadi tahun depannya di tahun 94
akhir 95 saya udah ikut Porda di Serang. Oke. Oh. Ya, kita tahu Rian ini adalah pemegang 3 medali emas SEA Games, benar ya? 3 medali emas. Nah, itu ceritain gimana ceritanya perjalanan Rian sampai dengan dapetin juara SEA Games seperti itu, dan prestasi yang tertinggi pokoknya, Mas. Ceritain ya, dari mana aja, gimana asal-muasalnya jadi pembalap top di Indonesia bahkan di internasional. Ceritain dong. Sebenarnya di sepeda road bike ini saya nggak sengaja juga Gi. Dari awalnya kan kakak saya kan pembalap juga, namanya Egi juga sama, Egi Hariman. Kakaknya itu sahabat saya, namanya sama, Egi ya. Umurnya saruangan beda poe. Dan kita sahabat soulmate kita nih, si Egi Garut tak. Wiji Gisik, Wiji Girut. Lanjut ya. Nah, udah gitu kan lagi persiapan ke Jurnas Tanjakan tuh. Waktu itu kakak saya tuh sakit sebulan sebelum pertandingan. Nah, karena sakit, sepedanya kan nganggur tuh. Anak-anak kan ngumpul, dilatih sama Ade Ridwan. Nah, singkat cerita tuh, sepedanya saya pakai tuh, ada Ade Ridwan pakai aja, pakai lah. Nah, dari situ saya kebetulan ya bisa ikut rombongan di. Jadi sambil muter-muter latihan, banyak bisa ngikutin anak-anak yang udah latihan tahunan gitu. Ini cerita seru. Saya potong dulu. Yang saya tahu dulu Rian baru latihan 3 bulan, dia udah kencang banget. Kita yang udah latihan tahunan, kalau nggak salah jarak kita di road bike sekitar 3 tahun ya. Saya udah mulai 3 tahun, Rian baru mulai 3 tahun kemudian. Tapi baru 3 bulan dia latihan, udah kenceng banget. Nah, terusin ya. Nah, udah gitu kan, seminggu 2 minggu dari situ kan kakak saya itu kan sehat lagi tuh, sepedanya dipakai lagi lah. Jadi saya nggak bisa genjot lagi, orang sepedanya gantian gitu. Betul nggak? Udah gitu pelatih Ade Ridwan yang sekarang jadi pengurus PBIC ngasih pinjem itu dari sepeda, karena saya nggak punya apa-apa. Dari sepeda, helm, sepatu, celana, baju, kacamata, sampai sarung tangan pun dia pinjemin. Itu pengorbanannya dia, seorang pelatih saya dari nol sampai sekarang saya nggak lupa. Ade Ridwan, betul. Jadi selama ini sosok Ade Ridwan. Ini Ade Ridwan sahabat kita juga, luar biasa, ternyata berjasa besar kepada seorang Rian Ariha. Ya. Lanjut. Nah, latihan singkat cerita tuh udah ikut ke Jurnas. Itu yang pertama kali saya ikut ke Jurnas Tanjakan kelas pemula. Alhamdulillah langsung dapat nomor 2. Padahal baru latihan berapa lama? Baru nggak sebulan lah, sebulan gitu. Ya, luar biasa. Nah, dari situ ya dari sosok seorang Ade Ridwan itu saya sampai sekarang biasa di sepeda itu dari nol, nggak lupa sampai sekarang. Betul. Terus? Nah, berlanjut dari situ mulai bulan ikutan lomba beberapa kali lomba, ya akhirnya orang tua saya tuh ngajual sepeda MTB-nya yang lagi dia senengin buat saya demi karir saya di sepeda. Luar biasa. Bapaknya namanya Pak Hilman, luar biasa. Kita juga sangat kenal dekat karena dengan keluarga pembalap ini satu ini ada Pak Hilman, ada kakaknya itu Egi Hariman, dan orang Rian Arihaan, kita kenal dekat banget, luar biasa. Lanjutnya. Nah, dari situ berlanjutlah. Terus saya masuk di TC Platnas di tahun 2001. Oke. 2001 TC Platnas. Untuk kejuaraan apa waktu itu?
Waktu buat SEA Games itu 2001 SEA Games Ini 2001 ya? Malaysia. Malaysia. Satu tesnya di Jogja, saya di nomor track. 2001 saya udah pensiun. Saya pensiun tahun 2000. Kalian Jadi ikut PON kan kita bareng. PON Surabaya. saya nggak ikut. Nggak ikut. Berhenti di PON 2000 tuh Surabaya, saya berhenti. Kalian lanjut. Berarti bentar dulu, jangan dulu loncat ke pelatnas. Ikut pelatnas, masuk pelatnas tahun berapa? Nah, Pelata dari 96. Oke, 96. 96 Berarti ikut Pelata PON ya? PON 96. Jakarta waktu itu. Oke. Nah, PON saya masih ikut. ikut bareng kita tes saya. Terus Udah kalian ambil nomor apa di PON itu? Ikut apa? 4.000 tim, kita kan bareng satu tim 4.000 TP. Tarik ini, bener. Nah, akhirnya kita dapat peraknya. Karena bola perak. Perak yang ke satunya itu DKI, masih zamannya Apa yang 3 bersaudara ya. betul kita bersaudara. Harry, Henry, dan Hengki. Setiawan Brothers itu. Wah, ini Setiawan Brothers ini wah luar biasa. Kalau Ko Hengki sekarang menonton sama Ko Henry luar biasa, tapi ada yang bungsu itu Harry Ateng, beliau udah almarhum. Ya. Ini yang dua ini Hengki sama Henry masih terus stay tune di balap sepeda. Lanjut ya, terus Udah tahun 296, tahun 2000 ya kita ya. 99 Porda. 99 kota bareng. Porda waktu itu dapat medali apa ya Porda waktu itu ya. Apalagi kita kan satu tim satu Kita daerah. tim di Mas 4000 tim. 4.000 TP ya. Tim, ya. Medali emas ya Dapat kita di emas. Porda. Kalau pas Porda 99 2000 PON. PON. PON Surabaya. Waktu saya nomornya di track emas 4.000 tim dapat medali perunggu. Oke. Dan perunggu waktu itu Satu kedua kalah sama DKI. Jatim, DKI, sama Jatim ya. DKI kedua, Jatim 1, kita Jabar nomor 3 Oke. perunggu. Udah 2001 baru tesnya pelatnas. Masuk Pelatnas SEA ngerasain Games. di Pelatnas Pelatnas SEA Games, tahun betul. 2001 ya. Di mana waktu itu? Timnas gitu. Timnya di mana? Oh Malaysia. Malaysia. Di Malaysia. Oke. Dan masuk udah ke road bike apa ke masih di track? Di track, masih di track itu Masih di 2001 track. masih di track, Ikut nomor apa? 4.000 TP. 4000 tim lagi ya. Tim injuran, track injuran. Poin race dulu kan Ya. nomor-nomornya track injurannya. Itu nomor dapat medali apa? Enggak, waktu itu saya nggak lanjut karena cedera. Cedera apa? Ceritain. Dulu pernah kena cedera hamstring. Saya belum berhenti 6 bulan karena cedera otot, sobek. 6 bulan berhenti gitu. Terus saya jadi nggak ngasih waktu itu. Nah, 2003 saya masuk pelatnas Vietnam, SEA Games Vietnam. Oke. Berarti ini rada unik nih. Saya karena udah lama banget memori sama Rian ini. Jadi yang barusan diceritain sama Rian, beliau masuk tim Pelatda Jabar juga masuk di track. Terus di SEA Games 2001 juga masuk di track juga ya. Tapi kesini nih, ini mulai ceritanya menarik. Kenapa bisa beralih ke road race? Ya. Lanjutnya, gimana ceritanya? Nah, di tahun 2003 saya mulai latihan. Jadi kalau di pelatnas dulu kan kalau dalam masa persiapan umum kita itu kan injurannya kan dibanyakin gitu. Ya. Jadi kita ikutan tur aja. Jadi tur itu buat latihan aja, buat ajang latihan.
Tapi di situ akhirnya saya ada chemistry juga, ada ketertarikan juga, jadi akhirnya jadi menyukai juga tuh nomor road race tour gitu. Jadi seneng gitu kan. Yang dulunya cuma di track, tapi jadi akhirnya jarak-jarak jauh gitu, saya seneng juga gitu, akhirnya menyenangi juga. Sampai kan nomor-nomor kriterium road race waktu itu kan nggak ada track waktu di Vietnam SEA Games 2003. Dari situ akhirnya keterusan deh di apa? Di road race ya. Di road race, betul. Nomor road race pertama kali tingkat internasional dapat juara apa? Road race. Di Tour kah? Di SEA Games kah atau di mana? Pertama di tour ya sering, si etape ya, sering. Tour apa yang pertama kali tour di Sabtu, juara? Tour Indonesia. Saya Tahun berapa itu? Dari tahun 2004 saya udah red and white jersey. 2003, 2004 itu juara klasifikasi nasionalnya. Oke, direbut sama Rian. Terus klasemen umumnya saya nomor 3, nomor 4 kalau salah, nomor 4 klasemen umumnya. Oke. Ini karena banyak sekali nih. Juaranya terlalu sering. Dia punya track record ini lama banget ya. Pengalamannya panjang banget. Ini salah satu senior balap sepeda di Indonesia yang pengalamannya paling banyak. Nah, jadi sampai nggak inget mungkin pertama kali beliau juara road race tingkat internasional. Pertama juara kategori lokal atau kategori Indonesia ya. Indonesian Rider. Itu di mana? Tour Indonesia waktu itu. Tahun 2003, 2004 kalau salah, lupa lagi deh. Saking loba angkat telangan bisa penting mah. Ya, kita nyantai dulu sambil Rian ngangkat telepon. Ini ceritanya panjang banget Rian. Ya, beliau ini mengikuti banyak sekali tur di Indonesia. Salah satunya ada Tour Indonesia gitu ya. Tour Indonesia ini ada beberapa etape dan ada beberapa kategori. Ada kategori yang kembali nasional ya, Indonesian Rider, dan juga ada kategori umum general klasifikasi ya. Yang itu diadu sama pembalap-pembalap dari luar negeri. Nah, kita balik lagi nih. Oke. Jadi sekitar tahun 2003-an ya, itu di Tour Indonesia ya. Tour Indonesia. Ya, itu jadi Tour Priangan waktu itu 2003 itu. Sampai di SEA Games kita dapat medali emas nomor kriterium. Ceritain tuh, itu SEA Games tahun berapa? Siapa aja timnya di situ dan Rian dapat apa? Ceritain ya. Kita waktu itu nomor kriterium bertiga. Perinanto sama Suandra dan saya sendiri gitu. Oke. Kebetulan waktu itu alhamdulillah kita dapat medali emas Di perorangan dan perorangan regu. Dan regu. Tim juga. Dan ada regu, perorangan doa. Perorangan. Berarti Rian sendiri yang dapat juara. Perinanto yang dapatnya. Oh, Perinanto. Kita jadi ya pembantu ya, timnya ya. Oke, Perinanto. Nah, Rian berarti belum dapat emas dong, itu kehitung belum dapat kan karena perorangan itu. Perorangan. Oke. Domestik kita. Ya. Rian yang pertama kali dapat medali emas di SEA Games tahun berapa? Di mana? 2005. Oke, 2005. Thailand ya. Nomor apa itu ya? Road race. Road race. Ceritain gimana balapannya dan prosesnya. Waktu itu pertama SEA Games itu saya nomor ITT dulu sama Tonton berdua. Ya. Tonton dapat medali perak kalau nggak salah. Kalah sama Rian mas? Nggak, saya di ITT-nya. ITT saya nomor 4. Oke. Kalah persekian detik sama nomor 3-nya gitu. Alah, sekian. Oke. Jadi nggak dapat medali dong. Ya, oke. Lanjut. Nah, hari keduanya besoknya road race. Road race 170 kilo. Alhamdulillah saya dapat nomor 1 di situ. Edan.
inilah dia pertama kali Rian dapat medali emas SEA Games road race guys. Ceritain gimana itu, kabur atau sprint atau gimana? Ceritanya itu kabur tuh dari 5 negara satu-satu. Di kilometer berapa? Dari kilometer pertengahan lah, di kilometer 70 km dari start kita kabur. Negara mana aja itu? Malaysia, kebetulan Vietnam, Thailand, Filipina. Nah, selepas 50 km mau finish, saya breakaway sendiri karena saya pikir saya nggak bakal kebagian nih. Malaysia ada Suhardi Hasan, sprinter. Malaysia, Thailand ada sprinter juga pokoknya. Pokoknya di situ Vietnam sprinter semua lah. Iya. Kalau saya ke finish, balapannya datar atau nanjak? Flat, oke. Datar loring lah, nggak ada namanya. Ya. Kebetulan waktu itu kalau kita berlima masuk ke finish ke garis finish berlima, bisa habis. Saya perhitungan udah nggak kebagian medali ya. Dan kalaupun saya kabur di kilometer akhir nggak bakal dilepasin juga. Makanya saya inisiatif. Waktu itu saya kabur di 50 km mau finish. Mungkin mereka pikir masih jauh sendirian. Bunuh diri gitu ya. Nggak bakalan nyampe dah gitu. Kayak kasusnya Pogacar waktu kabur di 100 km menuju garis finish. Betul. Yang 50 kilo. Oke, lanjut. Nah, udah gitu 50 kilo, saya 10 kilo sendirian, masuk kilometer 40 km sebelum finish. Dulu kan pakai radio gitu. Ya. Dan sama radio pelatih suruh balik. Sama manajer balik nggak bakal nyampe. Terus tuh perasaannya gimana disuruh balik sama pelatih? Saya bilang nggak mau. Dia bilang, yang bejot itu saya bukan kamu. Saya cabut tuh radio. Kebayang nggak waktu itu kalau saya nggak sampai finish, saya nggak nyampe, itu pelatih kebayang marahinnya kayak gimana gitu. Tapi saya dengan berkeyakinan dengan latihan saya dulu ITT-nya, itu dulu ITT kan dilatih sendirian, Oke. Merasa mampu ya? Merasa pede lah karena kita berlatih sendirian berpuluh-puluh kilometer. Ya. Karena saya yakin saya punya 50 kilo, biasa latihan lebih dari itu kan 2 kali lipat gitu. Biasanya kalau lomba ITT 50 kan latihannya 2 kali 100 kilo itu sendirian. Makanya pas 50 kilo saya pede aja. Ngegap semenit dan 30 detik semenit, 2 menit sampai 3 menit setengah. 3 menit setengah itu tinggal 5 berapa kilo lagi? Oh, 5 kilo. Udah pede tuh. Pede banget situ. Terus? Nah, udah gitu, di 5 kilo, 2 kilo sebelum finish sudah jauh nggak kelihatan, udah 2 menit setengah. Udah celebration. Celebration juga udah dari 2 kilo sebelum finish sudah celebration, udah beres-beres baju lah, gini-gini, udah rapi-rapi. Udah Selebritis. Nah, karena apa? Ini buat teman-teman juga lah, buat tips lah. Karena dulu saya melakukan visualisasi. Jadi saya di rumah itu, kamar saya liatin dulu, kalau kamar saya ada tuh kalender. Jadi pembalap dunia yang juara itu. Jadi di belakang rombongan itu dia udah selebrasi. Jadi saya setiap 10 menit, 5 menit sebelum tidur saya ngebayangin saya pengen seperti itu, kayak gitu. Akhirnya enggak bisa tercapai karena apa? Visualisasi itu. Makanya tips buat teman-teman anak-anak yang baru lah yang ini, lakukanlah visualisasi karena itu benar-benar motivasi. Jadi bukan apa lagi, jadi ucapan aja jadi doa, apalagi kita melihat itu lebih lagi gitu. Luar biasa. Gimana perasaan waktu itu? 2 kilometer lagi menjelang finish, masih lama, kemungkinan bisa kempes di situ, kemungkinan bisa kekejar sama rombongan yang di belakang. Gimana bisa dapat pede gitu? Mungkin kita juga nggak ngitung juga kan, namanya udah 2 menit setengah, bang di belakang. Kalaupun kempes guru dugen itu pokoknya mau dibawa lari kayak gimana? Ya mungkin doa juga dari orang tua, dari semua. Kita berusaha, tapi kan yang doa kan di rumah, teman-teman semua yang doain, saudara semua, alhamdulillah bisa tercapai gitu. Alhamdulillah. Oke, itu berarti baru 1 medali emas. Rian dapat 3 nih. 2 lagi di mana tuh?
2 lagi di SEA Games 2009 Laos. 2009. Nah, itu nomor apa? Nomor ITT. Oke. Nah, ini ITT ini ceritanya seru. Gimana bisa akhirnya Rian dapat medali emas ITT? Ceritain proses latihan dan sebagainya. Mungkin dari sebagian atlet di Indonesia lah, Ya. mungkin nggak tahu di luar juga, nomor ITT itu kadang-kadang nomor yang orang-orang pada nggak mau. Soalnya latihannya kan namanya sendirian, berat pokoknya latihannya berat. Oke, saya potong. Waktu itu kan ada Tonton Susanto yang masih menjadi jawara di individual time trial. Betul. Tapi gimana ceritanya Rian sampai bisa dapat emas di nomor tersebut gitu? Lanjut ya. Karena mungkin waktu itu saya sama tonton latihan bareng sih, menu dengan menu yang sama, dengan program yang sama. Mungkin di situ ada faktor lucknya juga lah. Oke. Apalagi waktu itu saya startnya itu nomor pertama ya. Karena kita bukan Wah, tidak menguntungkan. tidak karena diundi karena saya bukan unggulan. Ya. Start paling pertama diundi itu. Oke. Jadi pelatih aja pas saya dapat nomor undian Udah hopeless. nomor itu udah ini mah nggak bakalan inilah. Gimana mau ini orang depannya nggak ada yang bisa dikejar. Ya, ya, Hah? ya. Kalau di belakang bisa ngejar, yang depan kan bisa ngejar kelihatan 1 menit itu kelihatan. Ini nggak ada di ke depan kosong aja, udah nggak mungkin. Start pertama bisa juara. Terus prosesnya gimana? Mungkin dari hasil latihan saya, mungkin ya kalau yang mengasih saya apa kekuatan, ya itu mah hal-hal yang mustahil tapi benar-benar terjadi gitu. Tapi pasti ada proses yang membuat Rian bisa juara di situ. Yang saya dengar begini, benar nggak ini ya? Yang saya dengar. Jadi saya mendengar bahwa proses latihan Rian untuk menjadi juara SEA Games di individual time trial dan bahkan mengalahkan sang jawara Tonton Susanto ya, itu karena Rian latihannya, ini benar nggak ya? Latihannya ngejar-ngejar peleton di timnas ya saat sedang berlatih. Mereka antara Tonton dan Rian itu dilepas sendirian di belakang untuk mengejar peleton timnas itu, sementara yang ada di depan itu Tonton dan Rian di paling belakang. Terus karena Tonton paling depan di depan Rian dan lebih dekat ke peleton timnas itu, maka Tonton lebih gampang atau lebih cepat untuk bisa menangkap peleton timnas tersebut. Sementara Rian di belakang paling lama untuk merasakan riding sendiri, individual time trial gitu. Nah, itu akan melatih otot-otot dan sebagainya ya. Kondisi di situ yang membuat Rian menjadi lebih tough, lebih tangguh daripada Tonton. Bener nggak kayak begitu? Betul waktu itu saya merasa gimana ya, tiap latih merasa tersiksa gitu karena lebih capek, lebih lah pokoknya lebih lah. Siksaan membawa nikmat ini. Terus tapi nah ini juga tips juga buat teman-teman yang baru-baru goes lah ya. Jadi jangan mending sengsara di latihan daripada sengsara di balapan. Nah itu saya merasakan sengsara di latihan, tiap hari merasakan sengsara. Tapi pas di balapan jadi enteng. Iya, jadi kadang-kadang kan prinsip ya. Kalau saya di latihan itu saya mengeluarkan tenaga sebanyak-banyaknya biar habis. Jadi istilahnya itu kita itu ada tangki bahan bakar. Jadi kalau tangki kita habis, tubuh kita akan beradaptasi, akan membesarkan lagi tangkinya, ada permintaan lah. Kalau kita udah habis dipaksain terus, nah itu dari memaksa itu peningkatan prestasi itu memaksa itu. Jadi kalau kita selama latihan kita nggak ada maksa, nggak ada paksaan, kita prestasi itu tidak akan meningkat. Gitu. Ya. Makanya saya di lainnya saya prinsip menunya itu saya harus nambah dan nambah aja terus.
makanya narik orang lain yang 1 menit, 2 menit, kita 10 menit, 7 menit narik di depan itu. Narik Pelton ya? Narik Pelton. Okay. Makanya jadi pas balapan hemat tenaga. Bener. Seirit-irit mungkin gitu. Ya, untuk diledakkan pada saat untuk mengejar goal tersebut. Nah, disitulah kalau kita punya tangki bahan bakarnya yang besar, kita mau ngerjain orang, mau musuh-musuh kita, kita kerjain supaya cepat habis. Pede orang kita, ya nggak? Ya, tangkinya penuh. Tangkinya penuh, kita juga pelurunya banyak. Ya. Tapi kalau kita pelurunya sedikit, tangkinya kecil, kita juga nggak bakal pede lah nyerang orang. Ya. Makanya mungkin kalau teman-teman dulu seangkatan saya, kalau lihat balapan saya nggak jarang-jarang peloton sampai finish. Pokoknya ketek aja pokoknya mah. serang Ketek terus pokoknya. Break ya. gitu. Ini balik lagi ke proses Rian juara tadi di ITT ya. Tadi kan start pertama. Begitu udah finish, karena ya udah kita tahu Rian juara di situ. Berarti papan skor itu Rian terpampang di nomor 1 terus. Betul. Gimana? Pas saya finish, saya di hot seat, duduk di hot seat.